Oke, pembahasan kali ini adalah tentang kendala yang ada di tank nano atau akuarium laut nano. Ya, selama saya bermain reef tank, sorry, lagi batuk, khususnya akuarium laut nano 8 bulan ini, kendalanya ada berbagai kendala sih. Cuma kendala tersebut bisa diatasi dengan baik. Aduh, sorry ini karena live jadi untuk batuknya nggak bisa dipotong. Lagi musim sekarang bro, penyakit tiba-tiba sakit aja gitu. Nanti sakit-sakit langsung dikira unicorn. Oke, yang pertama kendala untuk bermain akuarium laut nano ini adalah space-nya yang terlalu kecil bro, karena ini adalah akuarium laut nano ya, namanya nano, ukurannya 40 persegi, jadi space-nya sedikit. Kalau misalkan kita mau nambah koral gitu, itu sangat minim space-nya. Ini ya, saya dekatkan. Nah, agak-agak miring. Ini yang bawah untuk naruh, misalkan kita pengen naruh koral baru, itu sudah bingung saya. Bingung taruh di mana ya koralnya ya, karena sudah penuh. Yang bawah ini penuh dengan polip. Polip itu banyak banget, dan memang saya suka polip. Karena apa? Karena polip kalau misalkan jenis-jenis yang mahal, jenis-jenis yang rare gitu, dia tuh bisa jadi aset buat kita, karena polip cepet banget beranak ya. Tuh, space-nya sedikit untuk naruh koral. Kemudian yang kedua, parameter air ya. Parameter air itu wajib kita jaga. Parameter air di akuarium laut nano itu bisa dikatakan, kalau kata ngetrennya sih, mudah swing ya, swing parameter. Swing parameter itu apa? Jadi gini, kalau misalkan kita punya test kit lengkap, kayak di sini saya ada NO3, PO4, amonia, CA, Mg, KH, punya semua. Itu kalau misalkan kita tes sekarang, terus besok kita tes lagi, misalkan rutin kita tes gitu ya, dalam 1 minggu, pasti hasilnya beda-beda. Pasti biasanya tidak stabil gitulah. Tapi alhamdulillah untuk sekarang tank nano ini sudah stabil, karena saya dosingnya tiap hari ya. Dosingnya pakai dosing DIY. Yang saya dosing ya golongannya SPS ini aja. Kalau yang lain tidak butuh dosing. Dosingnya Big 3 DIY. Itu ya, penampakan SPS saya. Alhamdulillah SPS-nya sudah ada perkembangan. Terus PPE-nya sudah mekar. Kemudian untuk masalah yang selanjutnya, yaitu karena akuarium lautnya nano ya, jadi untuk space filter itu kecil banget. Ini di akuarium laut nano saya ini kurang 40 ya, itu untuk lebarnya sudah kepotong 10 cm ya. Untuk lebarnya ini untuk akuarium isinya 30, terus belakangnya 10 cm untuk filter. Jadi filternya kecil banget untuk akuarium laut nano itu, makanya mudah swing ya. Akuarium laut nano itu filternya kecil, punya saya ini filter belakang, apalagi filter belakang wes lah. Itu kalau katanya akuarium laut nano atau kecil itu gampang, itu malah kualik bro. Justru akuarium laut nano atau kecil itu malah susah banget aturan nih, maksudnya jaga parameternya. Apalagi saya cuma pakai filter belakang. Kecuali kalau misalkan kalian akuarium laut nano ya, pakai filter bawah, itu parameter airnya lebih stabil dan
lebih dingin airnya. Lebih terkenal gitu ya, lebih dingin airnya gitu. Kalau ini punya saya, kalau misalkan saya nggak pakai auto top up, misalkan auto top up-nya saya lepas ya, ini kan ada auto top up-nya ya, satu ini auto top up, itu parameter airnya malah tidak karu-karuan. Jadi tiap hari misalkan mau ngasih air kan harus manual ya, kalau misalkan nggak pakai auto top up. Jadi ya gitu, malah nggak karu-karuan. Untuk salinity-nya misalkan saya kan jaganya di sini di akun laut nano ini, salinity saya jaga di angka 1025 ya. Prinsip saya untuk koral dan isinya untuk nano ini itu SPS di angka, maksudnya salinity ya di angka 1025. Jadi saya nggak pernah namanya melihara akun laut itu salinity di angka di bawah 1025 atau di atas 1025. Dijaga seperti itu bro, karena sudah pakai auto top up, jadi untuk salinity terjaga di angka 1025. Itu sudah saya tes, sudah ada inilah ukurannya ya. Jadi tiap 1 hari sekali pasti air berkurang dan akan top up sendiri. Ketika kita tes beberapa jam kemudian pasti angkanya di 1025. Jadi kalau misalkan kalian beli koral itu usahakan jaga salinity di 1025. Itu yang tips dari saya ya. Saya selama main reef alhamdulillah sudah 2 tahun lebih ya, dan pelanggan saya juga sudah banyak. Meskipun saya itu kadang aliran yang enggak ini ya yang enggak perlu diikuti, tanpa cycling dan sebagainya. Kalau saya memang tanpa cycling itu kuat untuk koral saja. Kalau misalkan pelihara ikan itu wajib cycling kalau saya. Jadi kalau misalkan enggak usah cycling itu pakai koral-koral aja, terutama koral yang kuat-kuat dulu kayak polip, karang kuku dan sebagainya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya itu bro. Dan tak suruh untuk pelanggan itu untuk menjaga salinity-nya di angka 1025 untuk jaga kestabilan inilah kadar garamnya, terutama untuk ikan dan koral. Karena koral kalau misalkan di angka 1026 atau 1027 itu sudah kebanyakan stres, bisa-bisa gundul. Kalau misalkan ada piringan gundul gitu ya, langsung gundul, memang namanya aja piringan gundul. Gitu. Kemudian kendala lagi untuk akuarium laut nano itu apa? Kendalanya untuk akuarium laut nano selanjutnya itu di penataan penataan dekor. Halo Ibu Marubum, selamat malam Bu. Saya iseng-iseng live ini Bu, lagi apa ya, lagi nggak enak maksudnya kalau ngedit video itu lama, sekalian aja langsung live. Kalau ada pertanyaan langsung saya jawab kan enak, nggak ada dusta di antara kita. Gitu. Gimana kabarnya Bu? Tak balas chat itu balasan yang ini live. Oh nggak bisa dibales ya. Moderator bisa. Ya gitu untuk akuarium laut nano. Kendalanya adalah penataan dekor bro. Ini saya ada karang dekor ya, karang dekornya saya ini ada satu, sebelumnya ada dua ya di sini ya, ada dua karang dekornya, gede-gede gitu loh. Yang ini kan ini yang utama, ini memang saya pertahankan satu, dan di sini ada karang dekor yang di sini yang gede gitu loh. Dulu itu sampai nutupi koral yang ada di bawah. Jadi untuk donat dan sinarina ya, sinarinya pas mekar ini diganggu sama gadis aja kayaknya. Itu nutupi ini, jadi koral donat ini sampai kelihatan tulangnya. Ini mati sebenarnya ini sedikit mati, sedikit apa namanya, gerowak gitu lah, kayak gagar otak gitu. Ini kelihatan tulangnya tok di situ. Karena apa? Karena ketutupan dekor yang ini di sini sebelumnya. Makanya sekarang saya ganti dekornya yang di sini, saya ganti dengan batu yang kecil khusus untuk penempatan karang kuku dan karang kodok. Ini karang kuku dan karang kodok. Untuk dekor yang utama tetap saya pertahankan ya, karena saya suka yang dekor ini. Ini rencananya pokoknya di atas ini kalau berhasil dosing yang saya buat sendiri itu ada hasilnya, yang atas ini bakal tak fullkan
SPS semuanya ya. Untuk jamur-jamur ini saya pindah, ini jamur jerawat ya, ada yang bilang Yuma, ada yang jerawat, kalau saya ini jerawat. Pokoknya daerah atas ini bakal ganti SPS semua. Untuk ikannya sendiri ya inilah, kalau nano itu kita harus ini ya, imbang. Kalau misalkan kalian ingin pelihara koral ya, koralnya yang banyak. Kalau di sini saya kan prioritas koral ya, dia akuarium laut nano ini. Jadi koralnya banyak, ikannya sedikit. Ikannya di sini saya cuma ada 3. Nemo ini kemarin ada 2 Nemonya ya. Satunya saya share karena nanti akan saya ganti Nemo Picasso. Yang ini Nemo hybrid biasa ya. Nemo apa namanya ini? Ya Nemo hybrid lah. Kalau orang di sini namanya black apa lupa namanya. Kalau live ya gini suka ngeblank. Ini jadi saya pertekan ini sama nanti tak kasih Nemo Picasso. Nah dia ini seneng renang-renang gitu. Wih, kaget. Karena nanti ke depan bakal saya breeding. Nanti ini Nemo Picasso saya jodohkan sama Nemo ini. Nemo yang hitam agak banyak hitamnya ini. Nah itu lagi ke atas tuh. Pengen makan ini. Yes. Nanti saya breeding, saya jodohkan dengan Nemo Picasso helm. Jadi gitu ya. Kalau misalkan akuarium laut nano ukurannya kecil, misalkan prioritas isinya ikan, ya ikan saja yang banyak. Jangan koralnya banyak, ikannya banyak. Harus imbang. Gitu ya. Terus kendala yang lainnya apa ya? Kendala yang lainnya yaitu penempatan atau ini pemilihan alat, bro. Misalkan ada alat, saya kan alatnya di sini hanya ada pompa ya. Oh ya, ini ada pertanyaan. Saya punya tank nano sudah 5 kok hilang. Sudah 5 bulan crash, penyebabnya apa ya? Waduh, kalau misalkan saya ditanya begitu, ini kayak dukun malah. Perlu pertanyaan yang spesifik dulu. Kalau misalkan saya balik tanya, tank nanonya jalan 5 bulan, itu pakai filter apa? Filtrasinya filter bawah, belakang, atau gimana, dan isinya apa aja? Kemudian isi filternya kayak gimana? Paling jelas gini lah, perawatannya gimana? Misalkan 1 minggu sekali dikuras, atau 2 minggu sekali dikuras, atau gimana gitu mas? Coba dijawab dulu. Kalau punya saya ini jalan 8 bulan ya, ini 8 bulan, banyak sekali perubahan, dan ini memang tanpa cycling saya ya. Tanpa cycling nih, jangan ditiru ya. Cuma tanpa cycling, meskipun tanpa cycling saya rajin dosing bakteri gitu ya. Jadi meskipun kalian itu cycling dan no cycling atau aliran yang lainnya, wajib kalau bakteri. Kalau saya pribadi wajib ya. Gitu. Kembali lagi ke pembahasan, untuk tank nano kita itu kesulitan. Kalau saya kesulitan untuk alat ya. Misalkan WM ini, W maker ini ya. Misalkan kalian untuk punya tank nano pengen dikasih wave maker, itu pasti biasanya kesulitan karena wave maker tuh rata-rata yang jual itu gede-gede. Jadi saya akal di sini ini. Wave maker saya itu sebenarnya dia nyemburnya 3000 liter per jam. Jadi kalau misalkan enggak saya modif, waduh, semburat. Jadi semuanya isinya ini bakal semburat ya. Semburat kabeh. Wah, ini ya enggak ada rupanya. Jadi saya modif untuk wave makernya itu. Nah, saya isolasi itu loh. Saya kasih isolasi mubeng keliling gitu, akhirnya untuk tekanannya bisa diperkecil. Saya tembakkan ke atas. Saran saya kalau misalkan kalian masang wave maker itu tembakkan ke atas, bro. Nah kayak gini ya, tembakkan ke atas biar arusnya rata. Jangan tembakkan ke samping atau kemana, tapi ke atas. Tembaknya ke atas, arusnya insya Allah rata, semuanya akan kena arus dari WM gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk pompa ya. Pompa di sini kita juga kesulitan. Untuk tank nano itu memang yang namanya kecil ya. Jadi harusnya kalau misalnya kegedean, kebesaran gitu pompanya atau power headnya itu ya jelek juga, nggak bagus. Untuk tank nano saya ini untuk ukuran 40 ini saya pakai yang 1200 liter per jam. Ya kalau di sini 60 ribuan 60 ribuan cuma gitu sih kendalanya.
Kemudian untuk rumah bakteri untuk tank nano juga sama. Untuk di filter belakang, namanya filter belakang ya, kecil, apalagi space-nya cuma 10 gitu ya. Jadi rumah baterinya terbatas. Saya coba pakai Momogi dan potongan levrop di belakang itu. Gitu. Kemudian juga pemilihan lampu sih. Lampu di sini ada yang mengatakan, Mas, kalau misalkan tank nano bisa enggak sih pakai lampu apa namanya? Lampu aquascape lah ya. Kalau misalkan dikatakan bisa ya bisa. Tapi kalau misalkan misalkan isinya di sini pakai SPS ya. Ini saya SPS, misalkan SPS tapi pakai lampu aquascape, ya enggak nututi. Ya enggak berkembang, mati semua SPS saya ini. Jadi ini aja pakai Vito aja ngos-ngosan SPS-nya. Enggak cocok SPS pakai bener pakai Vito. Cuma ya gimana lagi, punyanya ini. Kalau misalkan maksa lagi ya gimana? Punya sih yang DIY, cuma DIY kemarin langsung laku. Habis saya review di YouTube, ada pelanggan kesini langsung, Mas saya tadi nonton YouTube Samian, mana lampunya tak ganti ini. Langsung dibeli. Ya, pertanyaan lagi, Bang lebih bagus pakai SAM atau filter belakang? Pakai SAM atau filter belakang? Begini Mas Adiasa, untuk SAM itu ya filter Mas. Nah, maksudnya di sini adalah SAM itu ada beberapa ya, ada SAM filter belakang, SAM filter bawah, dan SAM filter atas. Nah, kalau saya sendiri di sini untuk tank nano ini, saya jelas ini ya biar kelihatan jelas. Nah, ini untuk tank nano ini SAM filter belakang. Nih, filter belakang. Oh, maksudnya SAM bawah. Kalau rekom saya, Mas, lebih bagus pakai SAM bawah. Kenapa? Karena parameternya lebih jelas, parameternya terjaga, tidak mudah swing. Contoh ini ya, ini akun saya yang khusus koral, jebaran koral ini, itu filternya 3 meter itu. Kalau misalkan pengen tahu, ini 3 meter ini khusus untuk filter koral. Tapi saya tidak pakai lampu, tidak pakai skimmer, cuma isinya batu ya, watu tok itu, batu semua. Ini 3 meter, ini juga untuk koral filternya ini. Terus yang ikan filternya terbawah juga, isinya aseman, caito dan sebagainya. Enggak pakai skimmer juga saya. Enggak suka memang dari dulu skimmer. Bukan enggak suka tapi males dan pegang gawe skimmer. Itu Mas. Kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk pelanggan saya yang ada di sini semuanya pakai filter bawah ya. Karena untuk parameter airnya itu lebih stabil dan tidak mudah swing. Contoh misalkan main kira-kira lah ya, karena orang-orang sekarang itu banyak, terutama pelanggan-pelanggan yang baru gitu ya, orang-orang baru itu, Mas, aku kemarin ini bingung mau ngasih air, katanya kan harus top up gitu. Iya Mas, setiap hari stop karena air laut itu pasti menguap. Karena mereka nggak punya refrakto atau alat tes buat ngetes kadar garam, jadi tak suruh kira-kira, tak tandai di SAM-nya, tak kasih isolasi gitu ya. Mas, ini Mas, kalau misalkan kalau kamu mau top up air tawar, pastikan diisolasi ini, jangan sampai melebihi air ini. Ya, kalau top up-nya set, itu misalkan gitu. Bisa main kira-kira kalau misalkan kita pakai filter bawah. Tapi jangan ditiru ya, karena ini tips saya sih, sudah saya praktikan dan memang bisa saya kira-kira. Kalau misalkan kita top up air tawar itu yang kita tandai di tanda misalkan ada thread gitu ya, pakai isolasi ya pasti 1025, atau kita parameternya salinitinya kita jaga di angka berapa, pasti di angka itu dia akan itu enggak naik-naik lagi kalau top up. Aku dong aliran nekat, aduh podo Mas lampu, karena apa, lampu IPL-nya nggak dipakai lagi. Bukan nggak dipakai Mas, tapi kemarin habis saya review itu langsung ada pelanggan saya yang ada di sini langsung dibeli. Bukan nggak dipakai, tapi dibeli ya, langsung langsung laku di sini. Aku dong aliran nekat, tanpa cycling dosing air nggak pernah ganti, wis jalan 2 bulan. Ya sama sih Mas, saya juga aliran nekat, cuma kalau misalkan untuk pelanggan itu pasti saya sarankan untuk cycling, tapi kebanyakan pelanggan saya nggak sabar, jadi akhirnya minta diisi. Tapi saran kalau misalkan untuk pelanggan saya itu ya saya sarankan boleh Mas diisi, tapi jangan ikan, koral. Loh Mas, katanya koral itu malah lebih
susah, kok malah disuruh koral. Ya itu karena katanya jari-jari. Kalau pengalaman saya, koral itu lebih mudah untuk awal-awal. Yang utama yang penting adalah air bagus dan lampu. Karena kebutuhan koral itu paling utama adalah lampu ya, pencahayaan. Jadi meskipun tidak cycling, saran saya tetap dosing bakteri ya. Karena saya meskipun tidak cycling, teman-teman yang di sini tuh tak sarankan dosing bakteri. Yang paling bagus biodigas ya, biodigas, dan kasih makan satu minggu sekali paling tidak itu pakai gula. Nih gula. Iki aliran tak gendam bisa nih. Iki loh rek, makanan untuk bakteri saya itu nggak pernah pakai yang mahal-mahal. Yang kalau misalkan biodigas itu pasangannya kan Bioptim. Kalau saya cukup ini gula. Bahkan saya entah lagi mau ternak sendiri, ternak bakteri. Saya punya ini bakteri, saya sisa biodigas dan Bioptim ada ya, sisa. Ini enggak saya jual atau saya pakai, enggak, tapi mau saya ternak, saya kembangkan sendiri. Jadi ini nanti saya istilahnya apa ya, ya bakterinya ini dijadikan banyak gitulah, saya ternak, nanti bisa saya jual sendiri dengan merek Semilir TV. gitu. Mas temenan lah? Iya tenan. Ini sudah dipraktikkan teman-teman river yang ada di Malang. Saya ilmunya dapat dari teman-teman river yang ada di Malang, suhu saya di sana. Jadi gitu. Ini nanti bakal saya jadikan banyak. Satu kapsul ini, bisa jadi 1 liter. Cara ngasih makan bakteri pakai gula gimana bang? Oke, tak jawab ya. Gini, kalau saya di sini untuk aquarium laut nano ini ukuran 40 ya, itu sudah saya takar. Ukurannya 1 pucuk sendok makan. Sorry, sendok teh ya. Sendok teh, tahu kan sendok teh? Sendok teh itu sepucuk aja. Sepucuk itu dilarutkan. Kalau misalkan kalian ragu, tambah lagi enggak apa-apa. Tapi pasti kalau misalkan kita nambahnya gulanya kebanyakan, misalkan dilarutkan kebanyakan gitu ya, dan kita masukkan ke aquarium laut nano atau aquarium laut kita, kalau misalkan kebanyakan pasti namanya ada bakteri blooming. Bakteri blooming itu kondisinya airnya keruh, putih gitu ya. Tapi itu bukan rusak atau apa, tapi dia itu bakterinya sedang keluar semua mencari makan karena dikasih makan sama gula. Hasilnya nanti, waduh, kalian nanti pangling ya. Kalau sudah dikasih gula, sudah keruh sedikit gitu ya, nanti hasilnya akuarium laut kalian jadinya bening. Wes lah, percaya. Kalau misalkan terjadi bakteri blooming, airnya keruh, kemudian airnya itu kayak susu gitulah. Itu saran saya pakai aerator ya, kasih aerator dan nyalakan apa namanya, waymaker ini jangan sampai mati, aeratornya nyalakan 24 jam, insya Allah cepat untuk beningnya. Itu caranya, cukup dilarutkan di air atau lebih ekstrim lagi kalau saya. Ini aliran ekstrim ini. Saya kalau lagi males larutkan gulanya langsung saya takar di sendok teh, langsung saya cemplungkan di menteng, langsung cemplung gini, sudah. Besoknya langsung terjadi bakteri blooming. Bakteri blooming itu kondisi bakteri kita rebutan oksigen ya. Jadi usahakan kalau misalkan terjadi bakteri blooming, airnya keruh, airnya jadi kayak susu gitu, langsung nyalakan aerator bro. Karena apa? Kalau misalkan kalian telat, bakteri bloomingnya terlalu butek gitu ya, ikan itu kan juga butuh oksigen. Bakteri itu berebut oksigen sama ikannya kemungkinan besar kalah, dan juga koral juga kalah untuk berebut oksigen. Tapi untuk koral aman. Yang nggak aman tuh ikan. Kebanyakan kalau bakteri blooming itu yang nggak aman ikan kebanyakan mati karena berebut oksigen dengan bakteri. Itu. Pertanyaan lagi ada apa? Iku gula pasir mas. Benar mas, ini gula pasir. Gula pasir saran saya jangan pakai gula pasir yang Gulaku atau merek apa? Aduh, enggak sensor merek ya. Jangan pakai gula pasir yang putih bening, jangan ya. Saran saya pakai gula pasir yang justru yang di toko kelontong-kelontong itu loh. Sing 5.000 berapa dapat 1 kilo ini. Yang agak hitam-hitam, yang agak kotor-kotor gini malah bagus, malah agak murni ini ya. Kalau sudah pakai yang bening-bening kayak gulaku itu, dia tuh sudah apa ya, dibersihkan kan, sudah nggak jelas itu kandungannya. Kalau saya begitu, lebih bagus yang ini, yang
kotor yang di toko-toko kelontong. Mas, saya pakai refugium aseman. Tiap malam lampu refugium mati, airnya jadi keruh putih susu. Tapi kalau pagi jernih lagi, itu kenapa ya? Gini, refugium itu sebaiknya 24 jam dinyalakan. Contoh, nih punya saya. Ini untuk akuarium filternya ikan ya. Filternya ikan ini, refugium ini jelas nggak? Ini refugium ini nggak pernah tak matikan lampunya 24 jam. Aduh, ini nggak bondo ya. Aliran nggak bondo kak. Jadi lampunya tak bungkus kresek plastik. Ini nyala bro. Kalau misalkan kamu pengen hemat energi, gini caranya. Refugium untuk lampunya itu dimatikan gantian. Kalau misalkan atas lampu utama mati, lampu di refugium dimatikan. Oh nyala. Kalau ini nyala, lampu atas mati. Dan untuk arusnya, kalau misalkan kenapa kok gampang mati, itu gini. Caito dan teman-teman, Aseman, Serulata dan sebagainya itu suka arus, ya. Pastikan kalau misalkan di samu itu ada arusnya gitu loh. Nah, kayak gini ya, arusnya agak kenceng, jadi pertumbuhan koral, rumput lautnya atau refugiumnya itu bagus. Kayak gini punya saya ini, malah ini kak jadi hama ini ya, yang Serulata ini. Nah ini Serulata ini perkembangannya cepet banget. Ini yang katanya orang-orang jadikan es apa namanya, es rumput laut. Ya ini yang pertumbuhannya lambat, ini malah ini Caito ini yang katanya orang-orang lebih bagus, tapi menurut saya refugium itu sama saja fungsinya ya, dan hasilnya juga sama aja kok. Saya ini sudah 2 tahun ini filter ini 2 tahun ya, ini 2 tahun ini isinya cuma kapas, full kapas, terus batu dan pasir. Ini deep ya, saya deep, ini bakteri anaerob semua ini bawah ini dari desain gitu. Kemudian atasnya kasih refugium kayak gini, nggak ada skimmer wes. Aku bukan aliran skimmer, nggak pernah pakai skimmer gitu mas. Arus, perhatikan arusnya. Kalau misalnya refugium itu ada arusnya, dan lampu itu kalau saya minimal 10 watt ya, 10 watt untuk lampu. Jadi refugiumnya subur. Ini kayak ini Caito ini dulu sedikit banget ya, paling segini loh, sekarang sudah jadi 1 empang gitu. Ini malah sudah saya panen berkali-kali ini, dikasih apa namanya, dibeli sama teman-teman river di sini. Tapi ini sekarang nggak tak jual wes, karena ini susah tumbuhnya. Untuk Caito ini rada susah. Yang cepet banget itu ini loh. Saya sarankan kalau misalkan pengen refugium, pelihara ini aja, Serulata. Murah, cepet banget pertumbuhannya. Yang ini lah, ini cepet banget tumbuhnya ini. Satu ini aja loh, kamu kasih ini misalkan ya di filtermu, ini bisa jadi 1 empang nanti, karena pertumbuhannya banget. Sementing ada cahaya dan arusnya terjaga. Kayak ini arusnya saya kenceng banget ini, karena memang yang bawah untuk kapasnya ini nggak pernah tak ganti 2 tahun. Mampet kemungkinan ini, jadi lewat sini. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting selamat semua, sehat semua gitu. Kembali lagi ke akuarium laut nano. Lampu pakai ini ya, Spektra. Kembali ke Spektra saya. Untuk lampu yang DIY sudah dibeli. Nanya lagi Om, untuk obat WS apa ya? Oke, sebentar ya Mas, tak tata ini sih. Nah biar enak. Obat WS saya tuh yang paling rekom dan paling sudah teruji, sudah saya share juga videonya, itu adalah Cupramin Mas. Dia dosisnya tinggi. Cuma kalau misalkan kalian pakai Cupramin, misalkan masnya pakai Cupramin gitu ya, jangan ada koralnya. Usahakan kalau misalkan pakai Cupramin itu punya tank karantina mas ya, punya tank karantina, dan jangan sampai ada koralnya. Karena kalau misalkan ada koralnya bisa rontok, gogrok ya gitu mas. Ada lagi yang lainnya, ini Magna Ins bukan ya, Infecto mas, Infecto kalau nggak salah namanya. Saya pernah pakai dulu, itu reef safe, ke koral aman, cuma hasilnya nggak sebanding lah kalau menurut saya. Lebih bagus pakai Cupramin. Jadi gini, misalkan ikan ya, ikan di Nemo nih, ikan Nemo saya misalkan WSen ya, jangan sampai tapi ya, misalkan ikan ini WSen, WS-nya parah, ambil aja ikannya, kemudian kamu taruh di tank karantina kalau punya. Kalau nggak punya ya taruh di toples gitulah, taruh di toples, kemudian tetesi Cupramin, ada dosisnya di situ, dibaca dulu ya. Kalau saya kebiasaan Cupramin pakai 2-3 tetes cukup untuk
satu botol gitu ya, satu botol cupang ya, itu loh akromi cupang loh rek. Nah itulah taruh di situ, kasih 2 tetes, kasih aerator, tunggu sampai 30 menit. Setelah itu taruh di, ya susah ya kalau nggak punya tank karantina ya. Kalau misalkan saya kan punya tank karantina sendiri ini, nah ini di situ. Kalau nggak punya ya itu aja diulang-ulang gitu ya, gitu. Jadi kalau saran saya Cupramin itu paling efektif, dan Magna Ins itu popanya sih peletnya. Invecto itu ada kok di toko hijau, kalau misalkan kalian pengen tahu cari aja di sana. Kemudian apalagi mas, mumpung malam minggu nggak apa-apa, lagi wae meraktekin ngasih gula batu hiu kok malah nginjuk. Itu bukan gini, ngasihnya apa ya, batu hiu itu kan sensitif ya, pasti nginjuk kalau misalkan ada zat atau zat baru yang baru baru pertama kali dikasih, pasti gitu semua kalau gitu. Tapi hasilnya nanti bagus mas. Wes lah, kalau misalkan nggak percaya nanti coba aja googling atau cari di YouTube channel yang lain, bakteri blooming, atau kasih makan bakteri dengan food alami, makanan alaminya. Karena bakteri itu makan alaminya ya ini sebenarnya bukan untuk menunjang apa ya, tapi ini untuk makanan bakteri biar bakterinya itu sehat, bakterinya makin makin banyak, makin bermanfaat gitu ya untuk akuarium kita. Kalau bakteri sehat otomatis kan isinya dan semua yang ada di sistem kita, misalkan ini ya di akuarium laut Nano ini ya jadinya bagus, jadi baik gitu gitu. Kalau misalkan nanti dilihat dulu perkembangannya mas, kalau sudah dikasih gula, misalkan nanti sudah kasih apa namanya, muncul kabut-kabut, airnya putih berkabut gitu, itu segera nyalakan aerator kalau punya aerator ya. Kalau bisa nyalakan aerator biar oksigennya tidak berebut dengan bakteri itu ya. Itu pengalaman saya. Semua akuarium teman-teman di sini di Lumajang ini yang ikut aliran saya yang sudah saya rawat, itu saya makanan bakteri ya gula pakai gula murah dan cepet di dapur kan banyak. Oke makasih mas, sama-sama mas. Itu ya teman-teman. Ini dari kekurangan akuarium laut nano jadi kemana-mana ini, tidak apa-apa mas ya. Itu teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan lagi dipersilakan nanti komentar saja ya. Jadi itu tadi pembahasan tentang kekurangan dari akuarium laut nano. Yang pertama pasti adalah ukuran dan parameternya itu gampang swing gitu loh, gampang mudah apa ya, mudah berubah. Ini kayak koral-koral ini baru hadir ya, nggak apalah, tak jawab lagi. Mas kupu biru baru hadir, gulanya langsung kasih atau cairkan dulu om? Kalau saya ya kalau saya karena sudah nggak sabaran, itu sudah nggak pakai dilarutkan lagi. Jadi gula itu langsung tak taruh di sendok teh ya, sendok teh pucuknya itu langsung saya masukkan di main tank. Tapi kalau saran saya untuk kalian yang belum belum pernah kasih makan bakteri pakai gula, itu lebih bagus dilarutkan dulu ya, biar bakterinya mudah mencerna. Gitu mas, lebih baik dilarutkan dulu ya, untuk biar kalian yakin tentang dosing gula ini. Kalian bisa cari nanti di Google, ketik aja dosing gula gitu ya, nanti insya Allah sudah dibahas di Indofish Club. Di sana ada dosing sugar, dosing vinegar, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi pakai dosing vodka. Jadi dosing bakterinya dikasih makan vodka bro, ada dibahas kok, malah lebih efektif kalau misalkan pakai vodka. Ini malah sesat lagi itu, bukan sesat, malah sebenarnya itu sudah terbukti, cuma jangan ya, kita itu di Indonesia budayanya ketimuran, jadi pakai yang lebih ramah, pakai gula aja atau pakai cuka ya. Kalau misalkan tidak nemu cuka, bisa pakai gula. Kalau saya biasanya kalau misalkan ada cuka ya pakai cuka, tapi untuk cuka itu ada takarannya sendiri. Nanti kalau pengen pakai cuka, takarannya lihat di Indofish Club itu udah jelas. Tapi kalau karena saya sudah sering pakai gula, jadi itu langsung satu pucuk sendok tak masukkan. Kalau tidak sabar, kalau sabar ya tak udah dulu baru tak masukkan gitu
Terus ada yang tanya lagi tadi. Sebelum saya akhiri, minimal tank berapa senti untuk pemula? Gini, Mas Kocak Gaming. Mas Kocak Gaming. Minimal berapa senti untuk pemula? Justru gini, Mas. Kalau pemula, saran saya minimal 1 meter dan pakai filter bawah. Kenapa? Karena kalau semakin besar akuarium laut, itu malah gampang perawatannya, Mas. Ini malah kebalikan biasanya. Orang-orang yang baru di sini malah pengen yang kecil dulu kayak punya saya ini. Kecil gini ya. Kecil gini. Itu malah susah. Lah, percaya. Akuarium laut nano itu susah. Karena apa? Swing parameternya cepet banget, Mas. Karena saya di sini punya test kit ya. Test kitnya itu lengkap saya sudah di sini, insya Allah. Big 3 dan NO3, PO4, amonia saya punya semua. Itu saya sudah pernah tes. Ya itu parameternya naik turun. Jadi saya di sini pakai dosing sekarang, dosing Big 3 karena ini ada SPS-nya ya. Itu kalau misalkan pakai akuarium yang besar, itu maintenance-nya malah lebih gampang karena tidak mudah swing parameternya. Rumah baterinya lebih luas, jadi baterinya itu lebih happy. Kalau misalkan baterinya lebih happy, maka biotanya semuanya happy. Kemudian misalkan ini contoh lagi yang sering ini ya, sering saya lakukan, ya itu main kira-kira tadi itu. Kalau misalkan kita itu di akuarium yang luas, misalkan 1 meter, kita top up 1 gayung, itu pengaruhnya tidak signifikan, tidak langsung swing parameter. Misalkan salinitinya 10,27, terus kita kasih 1 gayung di akuarium laut 1 meter, itu paling turunnya ya 1 strip jadi 10,26. Kalau misalkan di akuarium laut nano ini, tak kelihatan ya, biar kelihatan jelas. Ini akuarium laut nano ya. Misalkan ini saya top up 1 gayung yang buat mandi itu blur. Ya langsung ini, misalkan ini kan saya jaga di angka 10,25. Jadinya bisa jadi 10,23. Kalau misalkan 10,23, salintinya ya SPS ku dan koral-koralku semuanya ini ya rontok, gogrok semua. Mati kabeh jadinya. Jadi nggak sehat lagi, rontok semua. Gitu, Mas. Saran saya untuk pemula itu malah lebih besar, lebih bagus. Minimal 1 meter. Pakai filter apa? Kalau saran saya filter bawah. Minimal filter belakang ya. Jangan sampai pakai filter gantung-gantung itulah. Kalau misalkan pengen pakai gantung-gantung enggak apa-apa, boleh, jawabannya boleh. Tapi usahakan kalau misalkan pakai filter gantung, maintenance-nya lebih rutin. Misalkan yang semula 1 minggu sekali dirutinkan jadi 1 minggu 2 kali, wah lebih bagus lagi, dijamin lebih bagus. Bahkan ada teman-teman itu yang saya ikuti dari awal seperti Titit River misalkan, itu dia pakai filter gantung dan berhasil, bagus, memang keren akuariumnya. Itu juga jadi panutan saya. Jadi ternyata memang gitu, akuarium laut itu ya nggak mahal, yang mahal itu adalah alat-alatnya, dan alat-alat itu bisa kita minimalisir kalau misalkan kita itu bisa ngaturnya. Contoh kayak ini akuarium laut ini nggak pakai skimmer, jadi biayanya nggak lebih mahal, nggak membengkak gitu loh. Terus nggak juga pakai chiller. Chiller itu waduh, kalau misalkan beli ya berapa juta. Kalau aliran kayak saya ini nggak ada duit. Aliran dompet isi brambang. Oke, Om boleh nggak kalau top up pakai air laut langsung, soalnya di sini cuma ada pump. Top up pakai air laut langsung. Coba saya cerna dulu ya. Om boleh nggak kalau top up pakai air laut langsung? Boleh, tapi kalau misalkan top up-nya pakai air laut langsung, kita harus ukur dulu salinitinya. Kalau misalkan salinitinya di akuarium laut kita itu 10,23, kita menginginkan ke 10,25, ya kita top up pakai air laut langsung. Kalau misalkan kita jaga salinity itu di angka 10,23, ya jangan di top up air laut, tapi di top up air tawar atau air RO. Saran saya pakai RO. Kenapa? Karena RO itu kalau jelaskan secara medis atau lebih klinis itu nggak bisa ya, susah nanti. Saya jelaskan secara ini ya, bukti aja. Kalau misalkan kita top up pakai air selain RO, misalkan PDAM gitu, lumutan. Akuarium laut kita cepet banget berlumut gitu teman-teman. Jadi saran saya top up pakai air RO. Ini ada SPS ya, SPS semua ini pakai dosing Big 3 gitu, Mas. Kalau misalkan pengen di angka tertentu, pertahankan top up-nya ya, dilihat dulu salinitinya, dites dulu pakai refraktor. Refraktor saya kebetulan ada di dalam ya, jadi nggak tak bawa. Dites dulu pakai refraktor, baru nanti
bakteri. Baru nanti ini tahu top up berapa. Kalau bisa pakai auto top up aja. Auto top up enak wis. Kalau misalkan kalian keluar kota gitu, nggak kepikiran. RRO itu banyu isi ulang tak om, bener banget. RRO itu yo air isi ulang itu. Saya di sini RRO itu harganya 3.000. 3.000, ada yang 4.000 gitu ya. Itu RRO itu, Mas, bagus, Mas. Kalau misalkan pakai air pump, ini kemarin sempet ya saya top up karena wis keburu-buru daripada lama-lama airnya sudah surut, pakai air pump. Jadinya gini. Nih lihat nih, lumutan. Lumutnya langsung banyak ini. Tapi alhamdulillah untuk cleaning crew-nya ada di sini kelompok kaki biru ya sudah bekerja, lumutnya sudah banyak yang habis. Kalau pakai pakai mata air gimana om? Gini, mata air itu sama kayak ini loh mas. Tahu aqua kan? Aqua itu kan air dari sumber asli ya. Itu gampang lumutan. Itu sudah tak buktikan. Bahkan teman-teman river yang lain juga sudah banyak yang buktikan air yang dari sumber asli itu banyak ini ya. Kalau misalkan di top up di air laut itu sering muncul berlumut, gampang lumutan. Itu bukti nyata, bukan dari apa ya, kira-kira gitu ya. Tapi yang saya buktikan selama 2 tahun itu memang air untuk air sumur, air pump, air sumber itu kalau misalnya di top up di air laut cepet banget lumutan. Ada lagi pertanyaan? Soalnya alat ngecek lalu lintasku seringkali error om, kadang 10.17, 10.23, kadang malah mentok full. Pasti masnya pakai yang itu ya, model plastik itu ya, yang kayak plastik dimasukkan air, ditimbang-timbang gitu. Kalau misalkan pakai yang model plastik itu pastikan dulu mas, pastikan ini nggak ada gelembungnya. Kalau misalkan ada gelembungnya, nanti jadinya gitu, ngaco kalinya. Jadinya ngaco, angkanya bisa 10.12, 10.23 dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau ngetes pakai yang timbangan kayak model plastik itu, pastikan nggak ada gelembungnya. Iya pakai yang murah, iya bener. Itu mas, kalau misalkan mau pakai dikocok dulu, digoyang-goyang gitu ya sampai gelembungnya nggak ada, baru nanti dipakai lagi biar angkanya pas. Selisihnya cuma 1-2 strip kok sama yang refrakto yang mahal ya, bukan mahal sih, 100-an ya, 100 ribuan lah harganya. Itu kalau saran saya sih nanti bisa nabung beli yang refrakto aja karena lebih akurat mas, gitu mas. Itu ya untuk refrakto salinity sebisanya dicek tiap hari, karena kalian kalau misalkan tidak cek tiap hari dan tidak pakai auto top up itu parameternya mudah swing, mudah naik turun gitu. Om mau tanya cara bersihin brown jelly disis di akuarium. Waduh, brown jelly rek. Gini, brown jelly itu biasanya nyerang di koral kayak ini, karang anemon ya. Karang anemon kalau misalkan kena brown jelly langsung angkat, jangan dipelihara. Kalau misalkan karang anemon misalkan ya, karang anemon kena brown jelly, potong. Misalkan ini ada 2 cabang gini ya, cabangnya ini langsung potong, cek, buang yang kena brown jelly, jangan dipelihara. Karena misalkan kamu biarkan, merembet brown jelly-nya ke cabang yang lainnya, cabang ini kena, nanti mati semua gitu mas. Perawatannya gini, kalau misalkan kena brown jelly dipotong dan taruh yang saudaranya yang nggak kena brown jelly itu di tempat yang berarus kenceng. Ini arusnya kenceng ya, arusnya karena muter dari atas itu muter. Nah di sini arusnya kenceng, kemudian cahaya tinggi, karena karang anemon tuh suka cahaya tinggi dan arus kenceng gitu mas. Perawatannya cukup dipotong aja, langsung dibuang, jangan dipelihara yang kena brown jelly, nggak hidup, itu sudah mati itu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di live, iseng-iseng live ya. Karena malam minggu menjawab pertanyaan iseng atau pertanyaan serius dari river-river. Dan juga ini saya buat video ini untuk river yang ada di Lumajang jika ada pertanyaan, karena banyak banget pertanyaan pertanyaan yang aneh-aneh. Makasih Bang Mas Adi Asa. Oke, sama-sama. Makasih juga sudah hadir. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir. Waduh, nemonya seneng dusen-dusen. Suwun Om, oke, sama-sama suwun juga.
ini Nemonya nanti saya tambah Nemo Picasso ya, biar dia bisa beranak pinak. Saya kawinkan dengan Nemo ini, Nemo apa sih, Nemo hybrid apa namanya, lupa tuh. Begini kalau live gini teman-teman, gampang lali. Nanti pokoknya tak taruh Picasso di sini biar Picasso-nya bisa berjodoh dengan dia. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Ingat, nge-review itu nggak mahal, nge-review itu gampang dan murah ya. Asalkan kita tahu ilmunya atau dasarnya. Jadi jangan kemakan kata-kata orang kalau akuarium laut itu mahal dan alat-alatnya mahal. Ya memang mahal alatnya. Tapi kalau misalkan kita bisa tahu orang yang tepat, maka jadinya tidak akan menguras isi dompet lagi. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Happy River. Selamat bermalam minggu teman-teman.